Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Ruang Publik. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Dan tema kita pada hari ini menarik karena masih bulan Februari. Kalau dulu sebagai Hari Kasih Sayang, sekarang Hari Kasih Suara, di mana sudah kita laksanakan bersama pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dengan segala dinamikanya, dengan segala tantangan yang ada, seperti TPS yang banyak direlokasi di Provinsi Jambi, lalu pendistribusian logistik ke daerah 5T di beberapa desa dalam Provinsi Jambi, dan juga pasca pemungutan suara pada 14 Februari kemarin ada beberapa hal yang diinformasikan atau dilaporkan dengan adanya potensi kecurangan dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini kita sama-sama mendengar bahwa ada beberapa daerah atau beberapa TPS yang dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, seperti apa dinamika yang terjadi pada proses pemungutan suara, bahkan penghitungan suara, sampai akhirnya nanti sama-sama kita mengetahui siapa yang akan duduk di eksekutif maupun legislatif sebagai wakil rakyat, baik di pusat maupun di Provinsi Jambi. Untuk itu tema kita pada hari ini adalah pemilu berlalu, rakyat bersatu. Bersama dua orang narasumber yang tidak asing lagi, yang pasti selama proses sebelum pemungutan suara sampai akhirnya selesai pemungutan suara diundang di mana-mana, diwawancarai di mana-mana, dan mungkin cukup kewalahan. Langsung saja kita sapa yang pertama, ada Bapak Suparmin, anggota KPU Provinsi Jambi. Selamat sore Bang, sehat? Sore Mbak Cynthia, alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Agak kewalahan Bang, banyak yang menelpon atau datang ke kantor? Resiko tugas Mbak. Resiko tugas. Baiklah, terima kasih Bang Suparmin. Juga telah hadir bersama kita di sini Dr. Fahmi, pengamat politik. Selamat sore Pak, sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Waalaikumsalam. Ini luar biasa, Pak Parmin dan Pak Fahmi sudah berada bersama kita di sini. Tadi seperti yang Cynthia sampaikan di awal Bang, bahwa pemungutan suara atau pesta demokrasi 14 Februari kemarin itu cukup banyak dinamikanya, cukup banyak tantangannya. Mungkin kita flashback dulu ketika pemungutan suara, baru sampai akhirnya sekarang nih pasti masih banyak laporan dan juga keluhan dan juga sebagainya seperti itu. Pada pemungutan suara kemarin ada beberapa catatan yang Cynthia juga ketika di lapangan waktu 14 Februari kita TVRI live Bang, itu kita standby dari pukul 9 sampai pukul 3 sore seperti itu di lapangan, mengunjungi ada 5 TPS di satu lokasi yang sama di salah satu kelurahan dalam kota Jambi. Banyak yang akhirnya terlambat ketika pemungutan suara karena hujan. Kita tahu waktu 14 Februari itu hujan dari pagi sampai sore. Ada berhenti sebentar, lalu hujan lagi dan sebagainya. Dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak suaranya. Seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, apakah memang regulasinya tidak bisa, kalau terlambat ya sudah tidak mendapatkan hak, atau seperti apa Bang? Ya, jadi begini. Baik, terima kasih Mbak ya. Di dalam regulasi peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024, jadi sudah jelas ya posisinya. Proses pemungutan itu hanya 6 jam. Ya. Dimulai dari jam 7 pagi, diakhiri jam 13.00 waktu setempat. Jadi kita berpegang pada itu. Jadi memang, dan dari hasil simulasi-simulasi yang dilakukan sebelum tahapan ini sampai, itu memang akhirnya diprediksi maksimal satu TPS itu 300 orang. Jadi maksimal 300, sehingga dikelolalah DPT itu nggak boleh maksimal 300, bahkan sampai hanya 270 saja diperbolehkan DPT-nya. Tetapi kan situasi alam kan kita nggak bisa prediksi, Mbak. Ya. Kita H-3 itu udah dapat perakiraan dari BMKG bahwasanya akan hujan di 11 kabupaten kota. Intensitasnya sedang, ringan, sedang, dan deras posisinya. Tetapi kan kita nggak bisa memitigasi terhadap pemilih ya. Tetapi yang bisa kita mitigasi adalah bagaimana penyelenggara pemilu KPPS itu memastikan TPS-nya aman, surat suaranya aman, logistiknya aman, formulirnya aman, sehingga pemilih bisa menyalurkan hak pilih dengan baik. Nah, itulah situasinya. Sempat sih ada beberapa kepala daerah tuh juga menghubungi KPU Kabupaten Kota minta agar diperpanjang. Kami kan tidak punya regulasi itu, kecuali memang statusnya bencana ya. Tiba-tiba banjir seperti di Demak itu kemarin banjir, sehingga ditunda beberapa hari. Di Jakarta juga banjir, bahkan logistiknya jatuh terendam banjir, sehingga dilakukan pemungutan suara susulan lanjutan PSL itu boleh. Tapi karena situasinya hujannya berhenti sebentar, sambung lagi hujan lagi, kan tidak bisa. Dan situasinya kami sudah standby di TPS, meskipun ada TPS yang karena banjir, karena belum ada PTPS, pengawas TPS, belum ada saksi yang hadir, kita tunda 7:30 bukanya. Bahkan karena juga hujan lebat, ini ada juga yang buka jam 8 posisinya. Tetapi ada situasi-situasi tertentu
Kalau dia menumpuk, biasanya kami tambahkan bilik, misalnya seperti yang kemarin di Muara Sebapo, karena ada persoalan teknis, menumpuk pemilih, akhirnya kita drop lagi bilik suara nambah 6, karena sudah terlalu banyak antrian. Supaya mengurangi antriannya kita tambah bilik, karena ternyata pemilih ini lama di bilik, terutama yang orang pemilih yang usianya tua itu agak lama di biliknya. Jadi kita ya kita sikapi, saya di sana waktu itu kebetulan bersama Bawaslu Kabupaten, udah tolong KPU Kabupaten carikan bilik tambahan, kita tambah di sini. Alhamdulillah begitu datang bilik ya lancar, tidak lagi banyak menumpuknya. Jadi kita minta maaf kalau memang situasinya mengakibatkan adanya penolakan ketika jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita minta pada pemilih, karena memang itu regulasinya. Kami tegak pada regulasi, karena kalau kami melaksanakan nerima lagi di luar itu, ini ada pengawas TPS, ini ada saksi, dan ini bisa menjadi temuan jadi pengawas dan jadi bisa masalah baru. Kecuali memang ada rekomendasi dari pengawas TPS atau ada rekomendasi dari Bawaslu, ini bisa diperpanjang. Tapi saya pikir teman-teman Bawaslu nggak bisa sembarangan juga, karena regulasinya tegas 6 jam 7 pagi sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Baik, bahkan ada yang sempat viral Bang, 13.05 katanya hadir, tapi tidak dilayani dan sebagainya seperti itu. Apakah Bang hal-hal seperti ini yang tidak bisa memang kita hindari karena masalah cuaca membuat partisipasi pemilih di Provinsi Jambi menurun, atau seperti apa dari data KPU Bang? Kita kan masih prosesnya kan rekap nih Mbak. Saat ini sedang rekap di tingkat kecamatan. Kita belum bisa hitung tingkat partisipasinya karena rekap berjenjang secara manual sedang berjalan. Kami kan memang tidak dikirimi data C-hasil ya, karena di pemilu ini C-hasil itu difoto dikirim ke Sirekap. Diupload seperti itu. Iya, diupload ya, di grup ke Sirekap, dan belum semua hasil foto KPPS itu bisa diunggah, bisa ditampilkan di Sirekap. Karena ada yang ngirim misalnya DPR RI 20 plano itu C-hasil itu 20 lembar. Dia kirim 20 yang nyampe cuma 1 atau 2 lembar. Nah, ini yang sedang lagi dalam proses perbaikan di tingkat kecamatan, di Rekap kecamatan. Setiap C-hasil yang dipaparkan di plano itu dipoto ulang oleh PPK untuk kemudian diupload ulang, dikirim ke Sirekap. Kita berharap mudah-mudahan dalam proses rekap di kecamatan ini semua C-hasil itu bisa sempurna terupload, dan nanti juga hasilnya pembacaan rekapnya bisa sesuai. Kalau sekarang ini kan masih ada kendala ya, kita minta maaf, ini membuat kegaduhan, tapi kita akui pembacaan Sirekap terhadap gambar yang dikirim itu belum sempurna, mengakibatkan jumlahnya jadi berubah-ubah, ada yang melebihi, kemarin ada yang sampai 500.000 satu dan itu cukup caleg. Viral itu Bang. Iya, tapi sudah diperbaiki. Akhirnya kemarin sempat di take down sebentar, kemudian diperbaiki. Alhamdulillah sudah nggak ada lagi hari ini. Tapi kan proses perbaikannya memang butuh proses. Tapi yang pasti foto C-hasil yang dibawa itu adalah hasil yang sesuai dengan di TPS. Jadi saya himbau kepada semuanya, masyarakat maupun para peserta pemilu, caleg, silakan itu dimanfaatkan. Ini kan kalau dulu pemilu-pemilu sebelum itu yang dikasih itu C salinan ya, yang di scan itu C salinan yang kecil, tapi sekarang ini planonya. Jadi yang besar yang ada teli itu yang dipoto dan diinformasikan secara luas. Ini wujud keterbukaan KPU. Bagaimana sebenarnya kalau ini sempurna, tidak ada lagi kecurangan-kecurangan di tingkat kecamatan, tidak ada lagi orang klaim bisa ngubah, bisa Ini menunjukkan sebenarnya KPU berusaha baik, tapi memang ya kadang-kadang ada kendala, mohon dimaklumi, tapi kita sedang perbaiki ini. Iya, ini menarik nih kalau berbicara tentang Sirekap nih, karena menjadi perbincangan nasional, tidak hanya di Provinsi Jambi Bang ya, karena memang itu aplikasi dan yang namanya mesin pasti ada kesalahan di mana-mana, dan ini perdana ya Bang ya untuk pemilu Sirekap, Indonesia itu menggunakan aplikasi. Sebelumnya kita pakai di Pilgub 2020 sudah ada Sirekap, tapi kan cuman calonnya kan nggak banyak, paling satu TPS 3 kota. Kalau ini kan 1 kota. Indonesia seperti itu yang menggunakan. Baiklah, terima kasih Bang Parmin. Kita ke Bang Fahmi. Bang, dengan segala dinamika yang tadi sudah kita bahas bersama, bagaimana banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena terlambat akibat hujan dan sebagainya, lalu tidak terima, akhirnya memviralkan. Apakah ini bentuk bahwa tidak semua masyarakat sebenarnya yang tersosialisasikan dengan baik bahwa memang pemungutan suara itu diregulasinya 6 jam seperti itu, seperti yang disampaikan. Lalu bagaimana dengan aplikasi Sirekap yang sebenarnya menunjukkan transparansi dari penyelenggara pemilu, lalu juga harusnya menjadi keuntungan agar para petugas itu tidak terlalu kelelahan seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti apa? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Yang pertama, bahwa secara umum penyelenggaraan pemilu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Namun ada kendala di sana sini
itu memang wajarlah ada kendala seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait masalah ada pemilih ya, yang tidak sempat untuk memilih ya. Nah, ini kan kita di pemilu ada prinsip pemilu atau azas pemilu ya. Ada azas umum. Azas umum ini itu berlaku se-Indonesia ya, bahwa dibuka jam 7, ditutup jam 1 ya kan. Nah, kecuali itu memang seperti tempat saya, itu memang dikhawatirkan, tapi pemilih sudah kita umumkan jauh-jauh supaya menyerahkan itu undangannya itu. Nah, supaya mereka sudah terdaftar. Nah, sehingga kalaupun lewat jam 1 tapi mereka sudah terdaftar dan sudah masuk dalam TPS, itu tidak ada masalah. Nah, itu kelebihan dari KPPS untuk mengumumkan. Tapi kalau yang tadi itu 5 menit, mungkin dia baru datang kan, atau baru terbangun ya, itu tidak bisa. Hanya kita kalau KPU mentolerir ya, 5 menit atau 1 menit pun itu akan melanggar azas pemilu, dan itu lebih fatal lagi kan, lebih fatal lagi. Nah, terkait masalah hujan, cuaca dan lain-lain, nah itu memang kita tidak bisa diprediksi hal yang seperti itu, dan kita melihat itu kan tidak hujan sepanjang hari ya. Ada celah-celah tidak hujan ya kan. Memang pemilu di 2024 ini memang cuaca memang sangat ekstrim juga ya. Nah, sehingga memang ada sedikit kendala soal yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga soal Sirekap. Nah, Sirekap ini kan hanya sebuah sistem kan, dan dia tidak bisa menjadikan rujukan hukum untuk memastikan bahwa ini sudah menang. Nah, tapi dia hanya sebagai alat kontrol dan alat keterbukaan orang, bahwa masyarakat bisa melihat itu kan, bisa melihat hasil-hasil sementara. Tapi kenyataan yang sesungguhnya adalah hasil dari rekapitulasi yang berjenjang itu tadi, mulai dari PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota, kemudian KPU Provinsi, sampai ke tingkat nasional. Nah, itu yang menjadi rujukan. Dan apabila misalnya ada pertentangan antara si rekap yang betul-betul yang betul-betul memang data rekap ini betul-betul, kemudian di hasil plenonya itu kan bisa jadi alat kontrol. Dan bisa jadi alat kontrol baik itu dari Panwas maupun saksi-saksi yang lain, bahwa ada kesalahan di dalam pleno-pleno tersebut. Jadi Sirekap ini memang dari beberapa pemilu memang ada banyak kendala. Soalnya gini, soalnya kenapa kendala di pileg ini, pemilu ini, karena ada 5 surat suara yang harus di-upload bersama-samaan. Ada 18 partai politik, ada 18 DPD, kemudian ada 3 pasangan calon. Nah, itu jadi ruwet menurut saya kalau Sirekap ini memang kalau tidak di backup ke depan harus sistemnya lebih besar lagi dan bisa menampung yang lebih hebat lagi seperti itu. Mungkin kalau di 5 tahun lagi mungkin sudah sangat stabil seperti itu lagi aplikasinya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini bisa diminimalisasi seperti itu. Baiklah Bang Fahmi, Bang Marmin, kita akan lanjut lagi tapi setelah jeda ya. Izin kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah Pemilu Berlalu, Rakyat Bersatu. Masih dengan dinamika keseruan Pesta Demokrasi 2024 pasca pemungutan suara 14 Februari lalu. Masih bersama 2 narasumber begitu luar biasa. Tadi kita sudah berbincang sedikit seperti apa sih yang terjadi pada 14 Februari kemarin. Ini kita lanjut lagi. Pasca pemungutan suara dengan segala dinamikanya lah seperti itu. Ada beberapa yang akhirnya melaporkan, dan kami juga, Sintia juga kebetulan baca beritanya Bang di 15 Februari mungkin atau 16 Februari, bahwa ada beberapa TPS yang mengeluhkan adanya kekurangan surat suara dan berbagai persoalan lainnya. Itu seperti apa? Mungkin bisa sama KPU. Baik, terima kasih Mbak. Ya, memang dalam proses setting packing logistik Mbak ya,
kita sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya maksimal, misalnya cek akhir itu checking lagi dan lain sebagainya. Tetapi ini namanya manusia ya, kadang-kadang ada juga masih terjadi ada kekurangan surat-surat di TPS. Saya kurang jumlahnya gitu. Padahal prinsip logistik pemilu itu kan adalah tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan sasaran. Ini tepat sasaran. Dan yang ini adalah yang kita nggak bisa prediksi ya, unpredictable. Tetapi sejauh ini apabila ada kekurangan suara yang jumlahnya banyak, maka KPU Kabupaten mengambil langkah-langkah biasanya membantu mencari surat suara di tempat lain yang memang bisa dipindahkan, dipinjam misalnya, nanti digeser ke TPS tersebut. Misalnya jumlahnya banyak 100 misalnya, sementara pemilihnya itu banyak, maka dilakukan itu. Kemudian yang kedua, ada persoalan-persoalan di beberapa daerah, kekurangan surat-suara ini ternyata karena diakibatkan pemilih DPK yang tiba-tiba banyak datang. Seperti di Saurlangun itu, di Kelurahan Sarkam itu, tiba-tiba ada 100 orang pemilih DPK yang hadir ke TPS di 12:30. Sementara surat-suara posisinya itu, sisa surat-suara setelah orang menggunakan, itu pemilih ada 3 Mbak ya. Pemilih PT, DPT, surat-suara itu berdasarkan DPT ditambah 2%. Kemudian yang hadir DPT, hadir DPTB, sisa surat-suara sekitar 20-an ya. Akhirnya sesuai regulasi, dibuat surat keterangan, surat pengantar oleh KPPS, untuk pemilih itu digeser ke TPS sebelahnya. Setelah dikontak, ditelepon, suruh ke TPS sebelah. Tetapi pemilih ini nggak bersedia. Mereka maunya surat suara yang diambil digeser ke TPS. Regulasi kita di KPT 66 tentang pedoman teknis itu kan nggak bisa begitu. Akhirnya ngotot lah dia minta di sana. Akhirnya sempat dibuat. Akhirnya kalau Anda, kan untuk pemilih DPK itu kan syaratnya gini Pak. Dia didaftarkan di TPS tersebut, daftar, kemudian jika masih ada surat suaranya, kalau nggak ada dia digeser ke TPS sebelah sepanjang masih satu desa kelurahan. Nah, ketika dia nggak ada surat suaranya lagi, harusnya kan digeser ini. Tetapi karena dia nggak mau, akhirnya kan ribut. Dia ngotot, dia maunya di situ saja. Kita juga bingung. Hari hujan lebat itu, memang posisinya hujan lebat, jam sudah hampir jam 1 posisinya. Itu mungkin dia nggak mau Bang, karena hujan lebat kali ya. Iya, nggak tahu juga posisinya. Tapi yang jelas, ya situasi cuaca kan nggak bisa prediksi. Tapi secara keseluruhan, ya kasus itu tidak banyak. Ya, ada di Saurlangun, ada di beberapa tempat, tapi tidak banyak. Jadi kalau jumlahnya itu dibandingkan jumlah TPS itu ya 0,0 sekian persen lah. Tetapi ini menjadi evaluasi kami supaya nanti ke depan kami akan lebih berhati-hati karena pilkada di depan mata. Di bulan November, 27 November kita mau pilkada. Tapi mungkin kita akan lebih hati-hati supaya apa yang terjadi masalah di pemilu 2024 ini akan kita evaluasi, kita akan berusaha dan akan memaksimalkan supaya tidak terulang kembali. Termasuk tadi soal surat suara yang kurang. Kemudian terkait dengan ada juga masih kasus tertukar surat suara. Kita sudah mitigasi berulang-ulang, bahkan ketika ketemu di satu daerah, kita perintahkan seluruh daerah untuk ulang ngecek surat suara itu supaya tidak tertukar. Sudah diulang, tapi ya saya juga bingung. Tapi ya inilah namanya manusia ya. Tapi ternyata masih salah masukin kotak ya Bang? Ya, ada surat-surat tertukar itu dari misalnya dari DPD itu dari Lampung. Kita kemarin di Tebo itu ketemunya itu ada banyak itu, ada 150 ribuan, banyak. Dia salah kirim kayak percetakan. Jadi akhirnya itu sudah diganti. Di daerah lain kita ingatkan teman-teman bagaimana cek ulang kita kirim surat bukan. Tapi ya faktanya masih ada juga main di Muara Jambi ketemu yang Lampung itu. Untunglah belum dicoblos sehingga tidak ada jadi masalah. Tapi ada juga yang 2 sudah dicoblos. Kemudian akhirnya karena emang nggak kenal tapi coblos aja mungkin. Iya, kan akhirnya dicoblos 2 surat, tapi karena regulasi tidak lagi PSU, beda dengan 2014 ya. Kalau ada surat tertukar itu PSU, tapi regulasi sekarang tidak. Hanya kalau dia DPD, antar provinsi itu dinyatakan tidak sah. Kalau yang DPD kabupaten kota atau provinsi itu nyatakan kembali ke suara partai. Jadi kita ikuti regulasi itu bersama Bawaslu. Ya, alhamdulillah selesai, tidak ada persoalan. Ya itulah dinamika yang terjadi dalam pemilu kita, Mbak. Siap. Ini kita ngomong-ngomong ya Bang, ini sudah disampaikan, sudah dikonfirmasi langsung bahwa memang terjadi walaupun tidak banyak adanya kurangnya surat suara. Tapi untuk yang DPT, untuk yang surat suara kurang berarti hanya untuk DPK. Yang DPT tidak ada ya Bang? Semuanya sudah pas seperti itu? Ya, jadi kan kita layani DPK itu setelah DPT selesai, Mbak. Berarti tidak ada surat suara yang kurang dari jumlah DPT? Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Tidak ada, baik. Sejauh ini tidak berarti ada. hanya DPK ya? Iya, hanya DPK. Nah Bang, berarti ada
kurangnya surat suara karena tiba-tiba ada DPK yang langsung banyak 100 seperti itu pernah disampaikan, dan juga ada surat suara yang tertukar dengan provinsi lain dengan dinamika seperti itu. Bagaimana memandang ini? Apakah ini akhirnya menjadi celah bahwa beberapa orang akan mengklaim adanya potensi kesalahan, kecurangan dan sebagainya? Silahkan Bang Fahmi. Nah, bahwa memang dalam konteks seperti itu ya, bahwa penyelenggara itu harus melindungi hak pilih warga negara ini yang patut memilih. Nah, karena itu penyelenggara itu dalam konteks logistik ya harus memegang prinsip-prinsip ya. Pertama prinsip tadi tepat jenisnya kan. Jangan sampai jenis ini tertukar ya. Nah, kemudian tepat jumlahnya, jangan sampai jumlahnya kurang atau berlebih banyak ya kan. Nah, itu juga prinsip-prinsipnya. Kemudian juga adalah tepat waktunya, bahwa dia harus hadir di TPS itu, logistik itu 1 hari minha sudah ada di situ. Nah, jangan sampai logistik itu hadir di situ orang sudah jam 1 siang baru hadir. Nah, itu kan tidak bisa ya, orang tidak bisa milih. Nah, kemudian tepat sasaran. Nah, memang ada kesalahan-kesalahan tidak tepat sasaran dari Lampung sampai ke sini kan, dari Bengkulu sampai ke sini, atau dari satu dapil pindah ke dapil lain, itu kan tidak tepat sasaran. Nah, terkait masalah ini memang regulasi itu kan mengatur ya, tadi DPT didahulukan, kemudian DPK dan seterusnya. Nah, ada masalah seperti itu kan memang di luar prediksi penyelenggara ya, bahwa kok datang mendadak seperti itu kan. Nah, dari mana nih gitu. Nah, jadi memang itu potensinya memang orang tidak bisa memilih kan. Kenapa? Karena sulitnya jam 1 mesti ditutup. Jam setengah 1 surat suara tidak ada kan. Mau mendapatkan dari mana nih kan. Nah, mau dikumpulkan di TPS yang lain kan mungkin tidak cukup juga kan. Kenapa? Kelebihannya hanya 2% kan. Nah, kecuali memang banyak orang yang tidak memilih dan bisa di drop ke situ kan. Nah, itu menjadi hal yang sangat sulit ya bagi penyelenggara untuk mengambil keputusan. Kenapa? Regulasinya itu memang ketat ya. Nah, tidak mentolerir hal-hal yang seperti itu. Nah, saya pikir itu kejadian-kejadian khusus ya, itu menjadi catatan-catatan yang harus diperbaiki ke depan ya, bahwa memang di satu tempat harus dilihat ya, ini DPT sekian kok, berapa lagi ini yang bakal ke TP berapa nih, jadi harus didudukkan bersama ya, bersama lembaga-lembaga terkait, termasuk tadi awal disebutkan bahwa tidak ada TPS pengajuan TPS khusus dari universitas, dari rumah sakit. Nah, itu juga menjadi penting untuk duduk bersama, bahwa pemilu ini bukan hanya KPU saja ya yang harus bertanggung jawab. Jadi lembaga-lembaga tertentu juga harus bertanggung jawab juga. Nah, seperti lembaga itu orang harus memilih kan, digilir kan, harus dibikin piketnya untuk apa? Untuk meningkatkan partisipasi. Kalau perawat itu tidak bisa milih kan, dia harus menjaga kan, dia pilih kemanusiaan atau apa kan? Nah, itu kan jadi sulit juga kan. Nah, tapi kalau dia digilir, dibikin piketnya jam sekian ini harus kembali ke rumah untuk milih, jam sekian piket lagi, itu kan bisa diatur kan. Nah, jadi dengan keterlibatan lembaga lain ya yang peduli dengan pemilu, nah insya Allah ke depannya tidak terjadi lagi seperti itu. Iya, ini karena sudah dipancing Bang tentang keterlibatan lembaga lain untuk sama-sama menyukseskan pesta demokrasi seperti itu. Tadi ketika out frame gitu ya, di luar kamera kita sudah membahas bahwa ketika di 14 Februari itu ketika kita siaran langsung Bang, TVRI siaran langsung, salah satu yang menjadi catatan kita adalah di rumah sakit yang tidak dapat akhirnya memilih, tadi juga sudah disinggung oleh Bang Fahmi, tidak memilih ada ratusan pasien, pendamping pasien, dan juga nakes yang ada di sana. Seperti apa memandang ini? Apakah memang dari penyelenggara pemilu tidak menyiapkannya, ataukah dari lembaganya yang tidak proaktif untuk meminta, atau seperti apa? Mungkin diklarifikasi Bang, silakan. Jadi baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Di dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 tentang pemutahiran data pemilih ya, jadi di sana itu lokasi-lokasi khusus seperti rumah sakit, seperti kampus, seperti perusahaan, seperti lapas, pondok pesantren, sekolah-sekolah asrama itu kita sudah koordinasikan melalui KPU Kabupaten Kota, berkoordinasi bagaimana di sana bisa mengusulkan agar dibuat TPS khusus. Tapi usulan ini bukan dari kita.
Kalau dari kita clear, pasti kita dirikan di sana. Tetapi usulan ini harus datang dari pimpinan lembaga di sana, menyurati KPU Kabupaten Kota, memohon agar diadakan TPS Loksus. Nah, sehingga nanti kemudian dilakukanlah pemutakhiran data pemilih di sana. Nah, jadi dibuat datanya siapa saja nanti yang akan milih di sana. Nah, ini persoalannya. Di kota ini Loksus itu hanya ada di lapas. Lapas lah yang bersurat kepada kita bermohon agar dilakukannya pemutaran data pemilih di sana dan nanti didirikan TPS Loksus. Di Lapas Jambi ini ada 5 TPS di sana dan ini berjalan. Kemudian untuk daerah lain itu hampir semua lapas itu ada Loksus, kecuali itu Lapas Anak Muara Budian yang tidak ada, dan ada satu pondok pesantren di Saurlangun, dan ada satu perusahaan HTI di Saurlangun juga. Mereka mengajukan, bahkan perusahaan-perusahaan besar kita surati juga, mereka nggak mau, sepertinya apa ya, agak takut nanti kalau nanti suaranya di sana berpihak pada siapa menjadi masalah bagi mereka gitu. Ini persoalan dan kita nggak bisa paksa. Kalau perintah regulasi itu KPU dirikan, saya yakin kita akan dirikan di sana. Termasuk ada terkait pelayanan di rumah sakit. Dulu pemilu-pemilu sebelum itu ada pelayanan namanya Kotak Suara Keliling KSK. Tetapi di regulasi yang sekarang ini diatur bahwasanya kita tidak bisa melayani sepanjang dia tidak terdaftar dalam DPT kita atau DPTB kita. Apalagi DPTB kita yang pindah milih, sebenarnya status mereka yang sakit itu bisa mengurus DPTB, tapi itu maksimal itu H-7. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2019 menegaskan, karena ini banyak persoalan A5 pindah milih yang carut-mencarut, dia di sini pindah tapi datanya dipakai orang lain. Akhirnya MK itu menegaskan kita untuk diminta mengadministrasikan. Hanya 4 kategori yang boleh diurus pindah milihnya pada H-7. Yaitu mereka yang satu bertugas pada hari pemungutan suara, yang kedua dirawat di rumah sakit atau yang menjaganya, 3 ditahan di rutan atau di lembaga pemasyarakatan, yang keempat adalah terkena bencana. Sisanya itu yang tugas di luar domisili, yang tugas belajar itu adalah H-30 atau pada 15 Januari 2024 lalu. Nah, kita kan patuh pada regulasi. Putusan MK itu ditindaklanjuti oleh KPU, di PKPU kita ikuti, sehingga seharusnya kalau pemilih itu yang di rumah sakit itu ngurus pindah milih aja pada H-7, maka pasti kita akan layani ke sana. Pasti kita akan arahkan dia itu ke TPS terdekat. Nanti KPPS bersama saksi dan PTPS akan datang dengan bawa kantong hitam, plastik untuk memberikan pelayanan ke sana sepanjang tahun. Tapi ini kan tidak ada. Termasuk yang sakit di TPS-TPS juga kita layani dan mendatangi mereka untuk kemudian menyalurkan hak pilihnya. Jadi regulasinya memang begitu, kita mendatangi sepanjang dia terdaftar. Nah, tapi kalau ini kan tidak terdaftar, kita nggak bisa layani. Terus juga H-7 tadi Abang mengatakan. Ya, jadi bagaimana kalau yang baru datang ke rumah sakit gitu H-2 atau H-1? Katakanlah 12 Februari atau 13 Februari berarti otomatis tidak punya hak pilih seperti itu. Ya, itulah putusan MK, Mbak. Putusan MK itu supaya apa? Satu, tidak ada kecurangan ya. Karena dulu itu, karena kalau ketika H-7 kita batasi, kita bisa terbitkan DPTB namanya. Jadi tidak ada tambah-tambahan nama lagi orang lain yang bisa menambahnya. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan DPT dia di asal itu dicoret, Mbak. Jadi semua yang pindah milih itu DPT dicoret, sehingga C pemberitahuannya tidak akan disampaikan ke orang lain. Baik. Sehingga tidak ini kan putusan MK. Saya pikir majelis MK sudah memutuskan itu dengan pertimbangan bagaimana pengadministrasian yang pindah milih ini lebih clear, lebih aman, sehingga pemilu luber dan judi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Baiklah, pasti sudah ada hal-hal yang dipertimbangkan agar berlangsunglah pemilu yang aman, damai, lancar lagi. Nanti akan kita lanjutkan, Bang Fahmi. Bang Parmin tadi sempat mengatakan tentang C pemberitahuan, nanti kita bahas seperti apa tentang C pemberitahuan ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah pemilu berlalu, rakyat bersatu. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Dan di segmen kali ini kami nggak mau bertiga aja. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau langsung ada penelpon, langsung kita sapa ya, Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore juga Mbak Cynthia Permana.
Siap, ini udah langsung tahu lah ini Pak Yudi dari Telanai. Baik Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, saran silahkan Pak. Ya sabar Mbak Cynthia. Oke. Kita hadir bukan bertiga tapi berempat sudah. Siap. Waktunya masih ada cukup lama. Jadi saya tertarik tadi, hari kasih sayang sudah habis, kasih suara sudah habis. Jadi kalau kita kembali bandingkan 2024 pemilu ini dengan 2014 dan 2019, bahwa kita akui di situ penuh dengan politisasi sara, hoak dan sebagainya, mengerikan. Nah, pada saat itu saya turun ke lapangan, orang tukang ikan sebelahan berteguran, bang sayur sama zaman itu. Nah tapi kemarin saya turun ke lokasi grassroots yang paling terbawah masyarakat, di kedai kopi macam-macam, tidak ada masalah, tidak bermasalah dengan pemilihan presidennya. Akan tetapi memang secara umum kita akui, ya kan, bahwasanya banyak yang mengatakan bahwa KPU, Bawaslu ini tidak mempunyai gigi gitu lah. Sementara ya dia hanya menjalankan undang-undang. Nah, kenapa saya katakan 2024 ini mungkin kita akui semua dari pengamat, ada Pak Dr. Fahmi, juga dari KPU, Pak Parman. Jadi menurut saya bahwa sepanjang pemilu ini masih menggunakan kertas suara, apalagi itu kertas suaranya kan banyak tuh, ada 4, ada 5. Terus kedua masih ditulis secara manual, rekapitulasi, apalagi si rekapnya belum siap teknologinya, tapi dipaksakan, kan begitu. Nah itu kan jelaslah terjadi kecurangan. Kecuali kalau kita sudah belajar dari sekarang ini menuju 2029, sudah kita coba kegiatan yang bersih di pemilu ini, ya e-voting. Dicobanya bukan 2029 nanti, tapi mulainya itu dari 3T dulu. Kita siapkan perangkatnya, tidak semuanya. Di negara-negara maju itu dia dimulai dari ujung dulu, e-votingnya. Nanti berikutnya baru sampai keseluruhan, karena ini berkaitan dengan kesiapan teknologi. Ini aja si rekap aja sudah amburadul teknologinya. Baik. Ada poin lainnya Pak Yudi? Nah, jadi selanjutnya Mbak Cynthia ada sedikit lagi. Ini saya akui lah bahwasanya ada semacam kertas suara. Ini prinsip nih, evaluasi. Kertas suara ini kan biasanya harus ditulis dengan agak hitam lah begitu kan. Tidak jelas itu. Ya bagi kan lansia ini ada separuh, 50%. Kecuali kalau yang milenial kan, itu banyak yang tidak kelihatan gitu. Harusnya dia dihitamkan itu, caleg-caleg itu. Baik. Ini evaluasi. Baik. Yang kedua terakhir ya, meninggal kan sudah 57 orang. Petugas KPU, KPS, segala macam. Nah ini apa artinya evaluasi dulu Pak KPU? Apa arti evaluasi dulu karena banyak lagi meninggal? Karena kelelahan Pak. Baik. Kelelahan, dokternya kemana? Petugas kesehatannya kemana? Itu belum ribuan itu yang diabname. Ada lagi poin lainnya Pak, biar bisa langsung kita diskusikan. 2009 sama, jadi gagal evaluasinya. Baik Pak Yudi. Saya rasa demikian. Ya sesuai dengan itu saya sangat senang sekali, damai, aman, nyaman begitu. Siap. Tapi kecurangan itu tetap benominasi dia. Terima kasih, mohon maaf apabila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Wah ini cukup banyak nih poinnya nih. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bang Parmin terlebih dahulu. Pertama gejolak yang kurang, mungkin kalau dulu ada 2 kubu, sekarang ada 3 kubu untuk presiden. Lalu potensi kecurangan karena si rekapnya belum siap, surat suara yang tidak ramah untuk lansia, lalu petugas yang meninggal dunia. Silahkan Bang Parmin. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Banyak ya. Lumayan. Jadi begini,
terkait dengan damai ya, memang saya kemarin pada tanggal 15 saya di Kerinci dan di Sungai Penuh. Memang situasinya dibandingkan 5 tahun lalu lebih damai dan lebih aman, lebih nyaman ya. Karena memang tidak ada 2 pasang calon tapi ada 3 pasang calon presiden, sehingga memang itu lebih mendinginkan suasana. Tetapi saya melihat ini juga peran dari semua pihak, dari teman-teman penyelenggara pemilu, dari pemerintah daerah, dari kepolisian, dari tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa membuat pemilu kita lebih adem gitu, lebih adem dan lebih damai. Terkait tadi dengan ada persoalan-persoalan, ya terima kasih Pak Yudi, ini kita tangkap dan kita catat. Terkait dengan tadi adanya surat suara yang kurang hitam, terkait di namanya ya nanti kita akan evaluasi. Tidak terlalu terlihat untuk lansia gitu. Ya, sejauh ini mungkin menjadi catatan-catatan kita untuk perbaikan ke depannya. Nah, termasuk tadi ada terkait dengan Sirekap. Ya, Sirekap ini Sirekap memang ya saya minta maaf ya, saya sebagai mewakili teman-teman KPU ya, kita minta maaf, memang ada kendala-kendala terkait pembacaan dari perubahan foto dari foto ke angka. Ini memang ada kendala. Tetapi kita juga himbau masyarakat bahwasanya untuk sementara yang diperhatikan itu adalah C hasil, foto C hasil yang memang betul-betul itu dari TPS. Sementara itu, sambil kami memang masih melakukan perbaikan. Tapi nanti saya yakin dan percaya pada akhirnya Sirekap ini akan berhasil nanti ketika datanya sudah disamakan antara C hasil dengan data pembacaannya, ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kita akan punya database secara nasional, bahkan dimulai dari TPS, dan itu ngelolanya dan itu akan bermanfaat bagi pemilu-pemilu di masa depan. Terkait dengan partisipasi, terkait dengan jumlah suara tidak sah, terkait dengan perolehan masing-masing calon, ini akan lebih mudah mengelolanya. Tapi memang ini untuk di langkah awal memang agak sulit, karena memang ini adalah pertama kalinya Sirekap dipakai di pemilu. 2019, 2014 kita pakai situng, salinan yang kecil, itu di-scan, dikirim ke kita input. Nah, kalau ini kan mencoba pakai teknologi, difoto KPPS, dibaca oleh Sirekap, harusnya pembacaannya clear, tapi ini ternyata pembacaannya ada kendala, karena memang petugas KPPS-nya ini ya kita harus akui beberapa ada banyak, bukan beberapa KPPS yang tidak mensinkronkan dulu antara data di C hasil dengan hasil pembacaan Sirekap. Harusnya kalau dia sinkronkan, diedit, disesuaikan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Karena di daerah-daerah perkotaan terutama itu mereka yang sinkronkan sampai hijau datanya sama, itu clear, tidak ada persoalan. Sehingga jadi harusnya setelah ini diulang lagi. Ya, gitu. Kalau kurang lengkap, tapi memang banyak hal yang mempengaruhi. Satu, handphonenya, kualitas kameranya. 2, sudut pandangnya, pencahayaannya. Yang kemudian penulisan KPPS di C hasil itu, kalau penulisannya nggak ikuti kaidah-kaidah ini ditetapkan, misalnya ngikuti angka numerik itu nggak diikuti, dia pakai 0 bulat gitu, dia nggak terbaca juga. Atau dia tetapkan penulisannya 50 tapi di depan di angka ratusan, sehingga terbacanya tetap ratusan, dia menjadi terbacanya. Ini kan persoalan-persoalan teknis di tingkat operator KPPS, Sirekap di KPPS yang mungkin menjadi kendala. Tapi ini lagi sedang kita perbaiki. Di tingkat kecamatan kita foto ulang, dan insya Allah ini akan ada datanya lengkap. Termasuk kita lakukan perbaikan-perbaikan terhadap data yang viral ya. Ada satu caleg itu dapatnya 500.000 yang nggak masuk akal. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah kalah kita suara laporkan. Presiden Iya, gitu ya. Kemarin di take down sudah dan diperbaiki. Tapi inilah faktanya. Tapi ini adalah wujud keterbukaan KPU. Kita sangat terbuka. Kita bahkan hasil di TPS saat itu juga bisa sampai di masyarakat umum. Jadi kita yang jauh ini bisa cek. Oh, di kampung halaman kita siapa yang menang? Bisa cek, tapi cek di bawah ya, yang C hasilnya itu jangan yang di atas. Selalu ngecek karena penasaran. Iya, jadi memang itu ya ini, tapi memang saya pikir pelan-pelan mudah-mudahan dengan masukan dari masyarakat banyak pihak, dan ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap Sirekap luar biasa. Terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki sehingga Sirekap ke depannya bisa benar-benar sesuai apa yang kita harapkan, bisa membantu kita. Terakhir, adanya petugas yang meninggal seperti apa? Ya, untuk yang meninggal dunia ya, terkait yang meninggal 2019 sebenarnya sudah kita evaluasi pada pilkada serentak 2020 ya. Usianya kita batasi 55, diwajibkan melakukan cek kesehatan mandiri, ada surat keterangan kesehatannya dan lain sebagainya. Upaya-upaya bahkan anak-anak muda banyak. Tetapi pada faktanya masih ada yang meninggal. Kita atas nama KPU Provinsi Jambi mengucapkan belasungkawa dan turut berduka cita dan mohon maaf atas kejadian ini. Tapi ini adalah hal yang tidak kita inginkan.
sudah kita siapkan kerjasama dengan dinas kesehatan untuk menjagakan petugas kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi masih ada juga yang meninggal di Jambi ini, ada 2 orang. Satu adalah anggota PPK dan satu adalah KPPS di Kabupaten Merangin. Tapi ya alhamdulillah KPU RI buat kebijakan, kita sudah sampaikan santunannya bagi yang meninggal dunia, ya kita belasungkawa, bukan berarti itu menggantikan, tapi ini adalah wujud kepedulian kita, karena kita tidak mau juga, kita juga bersedih juga sebenarnya. Tapi ya kita sudah antisipasi dengan cek kesehatan, dengan tidak boleh ada penyakit komorbid, tidak boleh ada jantung, tidak boleh dan lain sebagainya. Tetapi kan mereka meriksanya mandiri nih. Nah, bisa saja mungkin dia tutup-tutupi, dia laporkan atau apa, kita datang. Yang kedua kan ini aja. Saking semangatnya ingin menjadi KPPS iya. gitu ya. Yang kedua ya persoalan mencegah ini sampai malam sudah dilakukan. Kemarin sempat kita ajukan rancangan PKPU itu ke DPR, itu adalah 2 panel. 2 panel ini sehingga bisa memangkas 3 sampai 4 jam. Tetapi kan ternyata dalam proses dalam proses di konsultasi di DPR kan ternyata ditolak. Ya akhirnya kembali ke asal. Kita siapkan juga mesin fotokopi, penggandaan scan sehingga mempermudah mereka nggak nulis juga banyak rangkap. Ternyata juga masih ada juga ya. Kita udah bisa, ya kita mohon maaf Pak Yudi. Ya, tapi ini akan jadi evaluasi. Saya pikir akan dievaluasi ke depannya, sehingga ke depan kita berusaha supaya kalau bisa 0 lah yang meninggal dunia, 0 yang sakit. Terima kasih. Luar biasa nih, langsung kita ke Pak Fahmi. Pak, tadi seperti yang sudah disampaikan, apakah Sirekap sebenarnya dari penyelenggara pemilu untuk memudahkan agar tidak terjadi yang kelelahan dan sebagainya, lalu transparansi agar tidak terjadi kecurangan, tapi yang ditangkap masyarakat adalah ketika Sirekap ini belum stabil, dianggap sebagai potensi kecurangan. Seperti apa Pak memandang ini? Silakan. Nah baik ya, soal kecurangan ya. Kecurangan ini memang potensi deh, potensi bukan kenyataan ya. Harapan kita bukan kenyataan ya. Nah jadi di TPS itu ada banyak ya, 1 KPPS ya, kemudian ada Panwas TPS, kemudian ada banyak saksi di situ. Nah saksi-saksi ini semua kan melihat ya proses pemungutan dan penghitungan suara itu. Nah, kalau proses dan penghitungan suara itu berjalan dengan lancar, baik ya, itu sangat kecil kemungkinan untuk adanya potensi kecurangan. Nah, sehingga termasuk juga masyarakat ya, menyaksikan proses penghitungan dan bisa memotret ya, hasil-hasil yang ada. Nah, dari situ itu kan disampaikan ke Sirekap ya, sebagian. Nah tadi disampaikan bahwa memang pembacaan yang lemah ya, pembacaan yang lemah mengakibatkan orang menjadi curiga sana sini. Nah, tapi dengan KPU sudah mengantisipasi bahwa menunda beberapa hari saja ya untuk memperbaiki Sirekap ini, kemudian mensinkronkan dengan apa yang ada di bawah ya, di rekap di PPK sampai ke KPU Kabupaten Kota. Nah, insya Allah itu bisa dikonfirmasi ya, di mana potensi kecurangan itu, dan orang bisa berdebat mana kecurangannya kan. Nah, jadi menurut saya sangat kecil kemungkinan ya, ada kecurangan-kecurangan, kecuali memang PPK-nya memang kebablasan ya, kebablasan mengotak-atik ya, jumlah suara dari perolehan calon maupun perolehan dari partai politik ya, di otak-atik sana sini. Nah jadi mereka memiliki masalah sendiri ya. Nah itu karena kode etik mereka. Nah kemudian terkait yang berikutnya tadi soal yang meninggal kan, dan saya mengamati ya dari antisipasi KPU, mulai dari syarat menjadi KPPS. Nah kemudian mulai juga menghadirkan petugas kesehatan ya. Saya menyaksikan memang di tempat saya di Sungai Gelam, tempat orang tua, itu ada petugas kesehatan itu hadir kan, hadir memastikan bahwa ada yang sakit, ada yang yang pusing atau apa, nah, itu mereka sudah hadir. Nah tapi memang saya pikir ini memang luar biasa lah ya, sampai malam itu ya. Anak saya di Jogja ya, itu sampai jam 3 malam ya. Oh jadi anggota KPPS juga? Bukan, menjadi saksi, jadi sampai jam 3 malam ya. Nah ini kelelahan, dan memang menurut saya ini harus diantisipasi ya. Tadi tawaran KPU dibuat panel ya, 2 panel, itu bagian dari antisipasi. Dan ini memang harus dipikirkan ya oleh pembuat kebijakan, jangan sampai bermalam-malam. Kalau sampai bermalam-malam
kelelahan sehingga salah catat, kemudian salah mengupload. Nah, ini jadi hal-hal yang menurut kita ke depan harus menjadi perhatian, menjadi usulan lah kepada pembuat kebijakan, sehingga kesian ya. Jadi walaupun umurnya dibatasi, walaupun sudah dicek kesehatan, tapi itu memang tekanan-tekanan, belum lagi tekanan-tekanan sana sini deh. Nah, itu membuat mereka jadi lemah dan lelah deh. Tapi apa yang sudah dilakukan KPU seperti transparansi tadi, semua orang bisa melihat hasilnya, tidak berpatokan dengan angka yang keluar saja tapi langsung fotonya. Karena Cynthia ngecek sendiri, Pak. Memang bisa terlihat seperti itu. Jadi kita secara manual pun kita bisa menghitung seperti itu. Selanjutnya dengan kesejahteraan petugas penyelenggara yang menurut Cynthia sudah lumayan jauh meningkatnya dibanding pemilu sebelumnya. Ini kan menjadi daya tarik sendiri, Pak. Walaupun sudah dikatakan yang punya penyakit komorbid tidak boleh seperti itu dan sebagainya. Bisa saja para petugas ini karena saking semangatnya melihat honornya yang lumayan besar seperti itu, semangat untuk menyelesaikan pemilu, akhirnya ya sudahlah walaupun ada ini diam-diam aja. Hal-hal ini kan tidak bisa dilacak, tidak bisa diprediksi oleh KPU. Seperti apa, Pak? Ya, tadi kan memang KPU menjalankan satu prinsip ya, prinsip keterbukaan ya. Bahwa transparansi itu menjadi penting bagi KPU, sehingga dari beberapa kali KPU menyelenggarakan, bahkan dari pengelolaan tata kelola keuangan dan administrasi mereka, dia mendapat mendapat reward ya dari negara ini ya. Dan beberapa kali saya saksikan itu kan sudah bagus, apalagi soal transparansi ini kan se-Indonesia nih. Se-Indonesia itu memang pembacaan sistem se-Indonesia itu memang ruwet. Tadi saya sampaikan bahwa surat suaranya kan 5 nih kan. Iya, banyak sekali. Partainya banyak nih kan. Calon DPD-nya banyak kan. Jadi itu pembacaan sistem seperti itu memang harus diperbaiki kan, harus diperbaiki seperti apa sehingga tidak ada antara yang tadi ke manusia yang lemah nih kan. Nah, dihadapkan dengan ketika itu lemah dibaca oleh sistem itu jadi tidak terbaca, akhirnya jadi masalah nih kan. Nah, ini juga harus diperbaiki ke depan. Nah, sehingga memang prinsip-prinsip yang dijalankan oleh KPU tadi adalah prinsip transparansi itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat ya. Dinikmati dan menjadi pedoman lah ya lagi ke depan. Baik, luar biasa. Nanti kan kita lanjutkan, udah disuruh jeda lagi nih untuk Bapak Fahmi, Bapak Parmin. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah pemilu berlalu, rakyat bersatu. Dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen keempat, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama dari Bang Parmin, silakan. Siap, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, kepada para pemilih yang sudah datang ke TPS pada Rabu 14 Februari lalu, yang sudah menyalurkan hak pilihnya. Kita ucapkan terima kasih karena Anda sudah berpartisipasi dalam pemilu, berpartisipasi dalam memilih pemimpin kita baik di tingkat nasional dan tingkat daerah. Yang kedua, saya juga mengharapkan semuanya kepada masyarakat, mungkin saat ini sedang berlangsung rekap di tingkat kecamatan dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan. Kita ini rekap berjenjang. Inilah nanti yang hasilnya akan kemudian diplenokan di tingkat kabupaten, kota, di tingkat provinsi, dan nanti ada di tingkat nasional. Nah, saya pikir kita bisa kawal sama-sama melalui saksi-saksi peserta pemilu, melalui pengawas kecamatan, melalui pemantau pemilu. Ya silakan disampaikan aspirasinya. Dan tapi kami insya Allah ini akan juga kita upload nanti. Hasil rekap kecamatan itu akan kita scan dan upload juga di Sirekap, sehingga keterbukaan ini bisa terjadi. Dan jika memang ada hal-hal yang dirasa kecurangan, ya monggo dilaporkan kepada Bawaslu dan jajarannya. Karena kan ada mekanisme di sana supaya nanti mereka juga bisa membantu melakukan koreksi nanti di pleno-pleno di tingkatannya. Misalnya ada ini suaranya hilang atau apa, tidak hanya mengupload di media sosial. Saya pikir ini ada langkah-langkah teman-teman pemilih untuk melaporkannya melalui regulasi yang sudah ada. Terakhir, saya juga mengucapkan belasungkawa dan juga cita yang mendalam terhadap adanya penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc yang meninggal dunia.
termasuk rekan-rekan yang sakit juga banyak. Kemarin saya sempat di Sungai Penuh dan Kerinci mengunjungi mereka, menyampaikan empati, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang sudah merelakan mereka untuk menjadi pejuang-pejuang demokrasi, menjadi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc. Terima kasih banyak. Insya Allah teman-teman itu akan mendapatkan pahala dan juga diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bang Parmin atas closing statement-nya. Selanjutnya Bang Fahmi silahkan. Pemilik kedaulatan sudah memutuskan pilihannya. Sebab itu satu suara itu sangat berarti kepada penyelenggara, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, dan termasuk juga saksi-saksi. Mari kita kawal proses rekapitulasi ini sehingga dia berjalan lancar dan sesuai dengan harapan, dan satu pun suara rakyat yang memiliki kedaulatan itu tidak dicurangi, bahkan terakumulasi dengan baik. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Terima kasih Bang Parmin, Bang Fahmi atas waktunya sore hari ini. Semoga tidak bosan, tidak jera untuk selalu memberikan edukasi dan informasi untuk seluruh masyarakat Jambi. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini. Saya akan menutupnya dengan kata-kata dari kesimpulan dari kedua narasumber kita pada hari ini, bahwa pesta demokrasi sudah selayaknya seperti pesta lainnya yang harusnya membawa kesan, kebahagiaan, dan juga harapan. Sama-sama kita turut mengawasi agar tidak ada hal-hal yang melanggar regulasi, dan pemimpin yang terpilih nantinya adalah pilihan dari kita sang pemilik kedaulatan. Dan demikian Ruang Publik pada hari ini. Kami ucapkan bela sungkawa untuk yang telah dipanggil karena turut serta membantu menyukseskan pemilu 2024, dan beberapa petugas penyelenggara yang sakit kami ucapkan terima kasih dan semoga lekas pulih. Dan terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia, terima kasih untuk seluruh rakyat Provinsi Jambi. Sama-sama kita sambut pesta demokrasi, dan kemenangan adalah kemenangan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.